Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, pembahasan kita pada subuh hari ini yaitu hadis-hadis yang menyangkut adabu muamalatil insani li abnaihi. Hadis-hadis yang menyangkut tentang adab orang tua terhadap anaknya. Kenapa perlu kita bahas Bapak persoalan hubungan antara orang tua dengan anaknya? Karena akhir-akhir ini terlalu banyak masalah yang kita hadapi dengan anak tak. Banyak orang tua berpengaruh, orang tua yang baik, tapi terpaksa lau sirina gara-gara anak-anak. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, banyak ulama yang mengumpulkan hadis-hadis tentang bagaimana caranya membina anak supaya sukses karena anak yang soleh itu bermanfaat di dunia juga bermanfaat di akhirat. Tapi anak-anak yang jahat bisa mengakibatkan orang tuanya tersiksa di dunia dan juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Nah, makanya yang pertama, ia kumelo kilolongan anak soleh, anak yang baik, ayyakhtara lahum umman solihatan. Kita mencarikan ibu yang baik. Kadek tu naga kejaran ni kaluluk kue. Rata-rata kemana Nabi Nita ditolo pulaki maka Nabi ni kipimang. Tapi setidak-tidaknya kita mencari menantu perempuan yang baik, perempuan yang soleh. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tazawwaju fil hijri sholih fa innal araqa dassasun. Artinya hadirin yang kami muliakan, hadis ini bahwa ternyata perempuan yang soleha itu dia bisa menjadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Seorang ibu yang baik, Bu Pak, karena sebenarnya madrasah yang pertama ditempati belajar seorang anak itu adalah di rumah. Jadi makanya Bu Pak, hadis ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa yang jelasnya komelo ki makanja anak ta harus dari keturunan yang baik. Bukankah ada ungkapan mengatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Dalam ajaran agama Islam, ia roidi orone kutumelo mabene tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan soleha itu ada 4 kriterianya. Limaliha angka waramparanna, li jamaliha karena cantik, wali nasabiha bagus keturunannya, wali diniha dan agamanya. Keempat persoalan ini Bu Pak, tasidi makunrai jarang berkumpul itu. Maka makan jatah panang ketuduina, makan jatuh keturunan, makan jatuh agama, jarang berkumpul ini. Angkasi makan jatah panah, itu ma perris itu matonna. Angkasi makan jatah panang kau makan jawaramparan nama jasi agamana, tas sisa-sisa memang sumpajang. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, karena sulit berkumpul yang 4 ini, maka Rasulullah mengatakan pilewi agamana.
Ya ku makanja ya agamana bupa makun raye, pasti dia merawat diri supaya cantik. Ya ku makanja ya agamana makun raye, insya Allah dia membantu kita supaya kita punya harta. Dia nama kasola-solang. Ya ku makanja i keturunan agasanna agamana tawe, keturunannya itu juga bisa menjadi baik. Jadi pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kumelo ki mendapatkan keturunan yang baik, keturunan tak ini jolo tomatoy ambo na si bawa indo na harus menjadi tomakanja. Itu intinya. Tanna indo na bawa makanja, ambo na makanja to. Sekarang ini kalau kita lihat ada orang mau menikahkan anaknya, terutama kesidi oronewe tapayakutanan kadaga mujamah. Imun ripijakutanang itu maka ada masumpah jamu ga makan jamu ga si pakna tanah toga pas sabu-sabu tanah toga perinu tapi taneki aga mujama angka moga di mulai moga panre benemu mereka lupa hadirin yang kami muliakan, iya kunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kita lupa bahwa seorang laki-laki yang berani menikah walaupun dia miskin, tapi karena niat yang baik untuk menikah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu dia untuk memberikan nafkah dan bisa menafkahi dirinya dan menafkahi keluarganya. Jadi adab yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya komelo ki bupa makanja anak ta, terutama idi oronewe, carilah perempuan yang soleha, karena keturunan itu bupa itu akan melahirkan yang baik kalau juga keturunannya yang baik. Ya palekong katau bupa makanja si pakna nama jaki dona anak itu toto makwa itu, tapi kong kamakun rai makanja si pakna nama jaa batiranna perlu ke hati-hati karena dia akan kembali kepada asalnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya ku makanja ni beneta makanja toni lakaita. Kalau kita bergaul dengan istri harus banyak-banyak berdoa. Kalau kita mau melakukan hubungan suami istri itu kan ada doanya, dan ini orang banyak yang lupa. Apa kita baca? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kita minta kepada Allah kalau kita melakukan hubungan suami istri, jannibna syaitan, supaya Allah menjauhkan setan dari kita. Karena menurut dalam satu riwayat itu, kalau kita melakukan hubungan suami istri, kalau kita tidak membaca basmalah, maka setan akan membantu kita menggauli istri kita. Nah sababu pak, kalau kita melakukan hubungan suami istri itu malaikat pergi, setan datang. Nah, jadi kumbilodongi kupungalatala kalau Allahumma jannibna syaitan, jauhkan saya dari gangguan setan, maka setan tidak akan mengganggu karena kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kalau hasil pergaulan kita itu dengan istri membuahkan hasil beton awat dingin hamil istri ta, maka anak tak nanti itu juga dari jauh dari gangguan setan. Dan karena maka Nabi ta lam yadurrahu syaitanun abada, anak itu tidak diganggu setan selamanya. Aga pas sabar bupa nama jasi pak tahu nacakania tahu gara-gara setan yang menggoda kita juga. Salah satu diantaranya adalah setan yang menggoda kita. Makanya kalau kita membaca seperti ini, kita akan menciptakan generasi yang soleh. Karena kenapa? Setan tidak mengganggu keturunan tak. Ya miluloki jarang apa tuh mengerangi kapan komilu makwar langsung bawa makorna lupa baca perilodongnya. Kemudian hadirin yang kami muliakan, yang ketiga, supaya kita bisa menciptakan generasi yang soleh atau soleha, kita membacakan doa sejak lahir itu anak. Iya ko jadi ini anak tabupa, kita selalu mendoakan itu anak, karena ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak-banyak mendoakan anak-anak. Ini satu riwayat ini. An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, qala ulida li gulamun, telah lahir anakku,
Fa'ataitu bihin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan aku membawa anakku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nama, katanya anakku kata Nabi Musa namanya Ibrahim. Nalingi asang anak Nabi Musa runabita Ibrahim nasangangi. Bahannakahu bitamratin wa da'alahu bil barakati wa dafa'ahu ilayya, rawahul Bukhari wa Muslim. Agatelai wahannakahu fahannakahu, itu yang dinamakan tahnik. Anak-anak de panang kena susu silolona jaji, itu Nabi Muhammad itu mengunyah kurma na coca karomen apa naler karomen apa na sapongi 3 ro nama ko he. Ekor agak jasa na langit-langit jadi akeh he na sapi ka rumah magi bupa, termasuk sanu-sanu ngero karome macanning bari macanning imatu adan ko mabicarai pamia ko mabicarai yasi pernah tolo kampur kabono ko mabicarai tersinggung mana tahu makere-kere mana tahu. Makanya itu termasuk itu tahnik Rasulullah SAW begitu. Kemudian nilodongan Nabi tayro lapungan anak roh napa nalipe mengambu na kadal anak tahe. Dari hadis ini dapat dipahami bupa bahwa ya komelo ki makanja anak ta termasuk pakanja kita ya sana. Ini buktinya tadi Nabi memberikan nama Ibrahim. Ibrahim kan seorang nabi, artinya mudah-mudahan anak ta masih pak nabi. Nah, sekarang ini kita lihat bupa, jangan kita mengatakan apalah arti sebuah nama. Nama itu berupa doa. Kanjana sana teriolo la salama laupa la dalle makokoy makanja yang kalinga tapi digaga betuan dah kita tidak tahu karena senu-senuan. Kemudian hadirin yang kami muliakan, Rasulullah mendoakan anak-anak. Salah satu doa yang sering dibaca itu termasuk ketika Maryam dilahirkan itu kan doanya. Nah, ini doanya, Allahumma inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Nah, ini doa ini bagus kita bacakan anak-anak. Ya kongka apota pak, angka apota bu, kita meminta kepada Allah supaya anak itu jangan diganggu oleh setan. Bacakan ini, Allahumma inni u'izuha, komakunre u'izuha, ya Qur'ani u'izuhu. Ya Allah, sesungguhnya saya minta perlindungan kepadamu, betul na tajagai dia anaknya. Makoto para keturunan nama tu minas syaitonir rajim, dari gangguan setan yang dilaknat. Ya ro pari loloan naro. Makanya ketuba sekoma cerana teh magon cibilu ai tahu iya makanya bacangin anak supaya itu anak itu jangan diganggu oleh setan. Termasuk juga bupa doa yang bagus itu, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kita doakan, ya Allah berikanlah kepada saya anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a. Ya pada kodetis sengi bahasa Arabnya kita bisa pakai bahasa Bugis, kita bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang kita pakai untuk meminta kepada Allah supaya anak kita bisa menjadi anak yang soleh. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan cucunya Hasan dengan Husain. Apa doanya? U'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Itu milodongi ripong Allah Ta'ala dari kalimat-kalimatnya yang sempurna, Al-Qurannya, dari gangguan setan. Begitu pula anak tak beraja na ganggui binatang-binatang pengganggu. Pada kumasang kita maki ke pala-pala mengganggu mana ngero beraja na ganggu pala-pala puta anak tak na cuni cani dan lain sebagainya. Itu anak tak terganggu, terbebas dari itu. Wa min kulli ainin lamma, termasuk juga aja nakan ne aga jesa nasangogi supah. Itu kai supah nana kau kanja apa ka bagi itu bahaya. Nah, jadi itu bupa. Jadi makanya sekali lagi kita harus banyak-banyak berdoa sesuai dengan tuntunan hadis-hadis tadi yang telah saya bacakan. Yang selanjutnya kewajiban tadi itu mata supaya wedding mancajana soleh anak tanah soleha anak ta
anak tatake kayak anak ta, karena itu perintah. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Samurah bin Jundab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Samurah bin Jundab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi, setiap anak itu tergade dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, tuzbahu anhu, tu magire bembe pada hari ketujuhnya, atau magire sapingi pada hari ketujuhnya, itulah akikahnya. Wa yuhlaku, kemudian igondolo ilapungan anak, wa yusamma, kemudian diberikan nama. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, kemudian Ibnu Majah. Nah, hadirin yang kami muliakan, berbicara masalah persoalan masalah akikah anak-anak, banyak juga saya lihat persoalan di sini. Mega tawita mangkekai anak-anak, ya rubembe na peke mangakeka biculat dah, ya sia-sia na bawa cukie. Itu sebenarnya tidak boleh, tidak sembarang itu, Bu Pak. Umurnya kambing itu si tahu pelebih, ya ko sapi mel tapake 2 tahun pelebih itu. Jadi kong ketong mangake kepatampulan merobembe pak biculat deh, itu tidak sah itu. Termasuk juga perhatikan cacatnya. Dia nawat di kubute matanna ya rega cilingi, dia nawat di komalasai, dia nawat di kokepangi, dia to nawat di madokolada. Ini 4 ini sepakat para ulama tidak sah kalau ada salah satunya cacat yang dimiliki ini dipakai akikah. Kenapa Bu Pak tidak sah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan seperti itu. Hari ke-7 tu mangakeka telah hari ke-7, banyak juga yang keliru. Yang dimaksud hari ke-7 itu, kalau hari Jumat lahir anak tak, hari Kamis dia akikah. Aja nah so Jumat tuh karena 8 hari itu. Kan ada yang mengatakan, oh kalau dena senereking hari kelahiran Ustaz, kakak paling reking. Ya kok sejumana lahir berarti satu pertama kok akta kelahirannya salah satu. Jadi hari ke-7 itu makanja ko ya kekai. Kode pagaga maka tambah si pitunga sore ke-14-nya. Ya kode pagaga maka tambah si pitunga sore ke-21. Peko ni ko 20 si desona di pagaga maka. Papi ayyi yawmin minal ayyam, kata saya sabi, magi pinangka duita. Ya ku macepi mani anak tanapang kamaka cerama cepi akan nami orang kepada gaga maka, dan itu sah. La yukallifullahu nafsan illa usaha wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min kharaj. Allah tidak menyiksa kita, Allah tidak membebani kita kalau kita tidak mampu. Jadi yang jelasnya Bu Pak, ya komelo ki menciptakan generasi yang soleh. Kita dulu orang tua bertanggung jawab kepada anak tak. Ya kekan ya nata, isaparan nindo makanja, ilolongan ya nata itu. Apalagi termasuk Bu Pak, ya komelo ki lolongan anak makanja, anak ta itu ipasusu anak ta Bu. Paling sempurnanya itu 2 tahun. Agana sepung Allah Ta'ala lalana kurangnya, wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah. Ini surah Al-Baqarah ayat 233. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Menyusui anak-anak Bu Pak di era modern ini, mega niwita makun rede na melu pasusui anak-anak, susu formula kan kana susu balu. Saya ingin ingatkan kepada kita Bu, namo pekku kanja na susui balu ku Alfamar, Alfamidi dan lain sebagainya, walaupun bagaimana kandungan gizinya itu tertera di sana, ada vitamin ini, ada vitamin ini, tidak akan sama dengan air susu ibu. Tidak akan sama Bu. Kenapa? Narek koi pasusui anak tak ada hubungan batin dengan orang tua. Tu sinangi mega anak malah perlu ko indona. Apa dia nang kana pasusui anak-anak? Pekutan na mega anak masih pasaping apa?
maka serak bicara ke makan lagi sapi induk nah apa tanda induk na pasusu yang orang reden resus sapingir de tobu panah harang tidak haram ji, tapi ibu pak jangan lupa bahwa air susu ibu itu lebih bagus dari susu segala-galanya aja tapi itu pasusu anak tak. Kenapa? Karena air susu ibu itu di sinilah Bapak bisa menciptakan generasi soleh dan soleha insyaallah taala. Kemudian hadirin yang kami muliakan, selanjutnya ini yang keenam, ditanamkan kesadaran untuk melaksanakan sholat dan dipisahkan tempat tidurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, muru auladakum bis sholati wa hum abana'u sab'i sinin. Nasuruh ki Allah taala suruh anak tamas sampanjang kalau umurnya sudah 7 tahun. Kenapa sudah 7 tahun? Kenapa suruh ki anak suruh masumpanjang na sabangkan akalanna. Dia sudah mumayyiz macam ni. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abana'u asrin. Narekuganna ni 10 tahun umuruna. Nah dia pernah sampajang anak tak boleh kita memukul anak, tapi dengan catatan jangan melukai anak tak. Banyak orang yang mengatakan bahwa Ustaz, ajaran agama Islam itu keras juga, itu ajaran agama Islam. Masa kita mau disuruh pukul anak-anak? Disuruh memukul anak-anak pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang melukai. Salah memang itu kau dina sumpah jangan anak tapak butuh pelang ngelindrona. Salah memang ina kena memang iham perlindungan anak. Ya kolai jaguru mata anak tanah buru nama lapor aku perlindungan. Salah memang ki. Kenapa? Karena ajaran Islam memerintahkan memukul anak itu memukul dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang melukai. Galaci ukutwe, yang penting aja anak basang, cubit. Pukul dia kode na sampajang. Kenapa? Upan de tagasa na atau kode na sampajang idi matu legasa. Ya kui di legasa matu tania baba pacalan na palu-palu calak ya suri murina pung Allah taala. Ini. Jadi umur 7 tahun itu kita suruh anak tak sholat. 10 tahun dia tidak sholat, sudah pukul dia, tapi pukulan yang tidak melukai. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Kemudian wafarriqu bainahum fil madaji'i. Kalau umurnya sudah 10 tahun, aja tetap pasti ranjang si padua. Apalagi narekom kana tamakun ren kato cewek na 10 ditong aja tetap pasti depi palengon ranna. Namun rone pada rone pisahkan juga. Karena sampai muncul bibi-bibi LGBT, lesbian, gay dan lain sebagainya. Nah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian Imam Ahmad. Pak guru suruh anak masuk pajan, dan kalau perlu suruh anak taraji lo beri jama di masjid. Ini juga jadi masalah. Banyak orang tua yang selalu suruh anaknya ke masjid, apalagi dia nalau. Macam ini kalau dia lo masuk pajang anak-anak, apalagi dia lo masih salah juga itu. Bagaimana anak tak bisa menjadi anak soleh kalau kita tidak bisa menjadi contoh? Kita tidak bisa menciptakan generasi yang baik. Ada anak-anak dulu pernah saya ajar upudangi, maka kenapa kamu setelah berhenti mengaji di sini tambah nu mengaji reket to malinan kemulo masih gie? Maka dia ronana ai tidak bisa kasih pergi mesti ustaz kakak magai, bapakku juga tidak pergi. Maka dia kemakwiro. Baru-baru ini di pondok kita itu kan kita sudah menerima anak-anak yang tamatan SD. Napi sulang ngero lapung anak-anak cauni mapesantren. Maka kamaga kuna dia mulu masih kenapa anda berhenti? Maka ustaz tidak bisa bangun subuh. Ya anak apa kepiku carana apa anak mau gerak ini ditunangkan untuk masa pajak subuh. Jadi intinya hadirin yang kami muliakan, anak-anak perlu kita ajar. Suruh anak masa pajak, suruh anak berjamaah. Dan paling intinya saya lihat itu kalau hari Jumat yang paling banyak bercerita itu mengganggu orang. Kalau khutbah Jumat anak-anak yang cerita
tapak kiada ya anata, tapak guru ya anata kota masigi, maka aja maruka kota mau masigi, ribu sekali. Jadi anak-anak itu perlu kita ajar, tidak perlu kita pukul kalau ribut di dalam masjid, tapi kita harus didik mereka bahwa dia nawat di maruka tahu. Tapi banyak juga orang tua yang cerita, angkat tuni saliba kuma katu baju mati dia natama, katu ni mabalanca yawa. Ini jadi persoalan. Jadi untuk menciptakan generasi yang soleh dan soleh itu sulit sekali. Magi bupane suruh masumpah jangan anak semanja kecil. Karena ternyata sholat itu gampang jika kita lakukan. Tapi kalau orang tidak terbiasa menjadi sulit itu. Menjadi sulit. Ya kuma topa kina pemasampah jangan marajin sedik. Jadi makanya kui pak biasa nata masampah bicu mopi. Insya Allah nanti akan terbiasa, gampang menepi gau, terutama sholat berjamaah. Kemudian hadirin yang kami muliakan, karena kita juga dibatasi oleh waktu, supaya tercipta generasi yang Islami, anak tak tanggung jawab, takwa anak tak berimanca jitau decingi, didik anak tak dengan didikan Islami. Di dalam Al-Quran Bu Pak, ada seorang laki-laki yang diabadikan di dalam Al-Quran karena dia sukses dalam membina anak-anaknya. Itulah yang dinamakan Luqmanul Hakim. Di dalam surah Luqman ayat 13 sampai 19, disitulah Allah menceritakan kita bagaimana kesuksesannya Luqman, apa yang diajarkan Luqman kepada anaknya sehingga dia berhasil dan diabadikan di dalam Al-Quran. Ini ada Al-Quran sebawah ini. Yang pertama bupa ajarannya Luqman kepada anaknya, yang pertama adalah pendidikan tauhid, ayat 13 itu. Maka dia Allah Ta'ala wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang pertama ditanamkan Luqman kepada anaknya adalah ketauhidan apa sewang ripung Allah Ta'ala. Kenapa bupa apa sewang ripung Allah Ta'ala yang pertama perlu kita tanamkan dalam jiwa anak-anak? Nasabah yakunis sengipung Allah Ta'ala lapung anak-anak, maka insya Allah tidak sembarang yang dia buat karena dia takut kepada Allah. Yakunis sengipung Allah Ta'ala anak ta, maka insya Allah Allah akan menjaga melindungi anak ta. Bukankah saya sering katakan kepada kita semuanya apa yang dikatakan Profesor Wahbah Suhaili, inna sirran najati fil hayati ihsanu silati billah. Rahasianya hidup sukses dunia akhirat pakan jaki hubungan tasibah pung Allah Ta'ala. Ya kumace anak tanis sengi pung Allah Ta'ala detona padua, maka insya Allah menyamang ini nyawata tu matoai. Kenapa? Anak tanis sepung Allah Ta'ala sehingga anak itu akan berbakti kepada kita. Bagus kehidupannya. Jadi itu yang pertama ditanamkan Luqman kepada anaknya, pendidikan tauhid dulu. Apa yang kuma padua ya nata tu ini wadi tomatnya masuk satu anak ta kalau dia musyrik dia naga gunana sampajana dia gunana sidakana karena kenapa? Semuanya tidak ada gunanya karena dia musyrik. Termasuk bupa yang ditanamkan itu dalam surah Luqman ayat 14 dengan 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain yanishkur li wa liwalidayka layal basir. Sampai ayat 15 itu, wa in jahadaka lan tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Pak guru lapung anak-anak menghargai orang tuanya. Itu Luqman. Dena salah bupa kepulangin anaknya makadana pakan jaki lalu si pamu. Kenapa saya capek mendidik kamu, saya capek membina kamu. Magai supaya diseng lapung anak penderitaan seorang ayah, penderitaan seorang ibu, sehingga dia bisa menjadi besar, jadi wad dikina hargai. Kemudian selanjutnya ayat ke-16 itu pendidikan tentang keimanan kepada hari akhir.
Kemudian selanjutnya yang keempat, pendidikan ibadah dan perjuangan dakwah, ayat ke-17. Ayat ke-18 dengan ke-19 adalah pendidikan akhlak. Jadi Bapak, intinya saya sampaikan kepada kita semuanya, orang tua itu punya kewajiban kepada anaknya dan punya tanggung jawab kepada anaknya. Terutama di era modern ini, anak-anak tak Bapak perlu kita awasi kumaha pewi. Anak-anak tak perlu kita awasi, jangan sampai sabu-sabui. Anak-anak tak perlu kita awasi karena gara-gara pergaulan bebas. Ia kuna pigau ni taliwa-liwa ni kumaha pewi mas sabu-sabu dengan pergaulan bebas. Sudah paja ni menjadi anak soleh anak tak. Kepala aku mak bicara HP ti mak kuai. Dia penis sengin anak mak bicara macam ni hama HP. Karena itu hadirin yang kami muliakan, sebagai kesimpulan dalam pengajian ini, bahwa apa yang tadi saya sampaikan mulai poin 1, memilih ibu yang soleh, mendoakan anak, kemudian yakikai anak ta, kemudian ipasusui anak tabu, ini semua tanggung jawabnya orang tua kepada anaknya supaya bisa menciptakan generasi yang soleh dan soleha insyaallah ta'ala. Jadi hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita bisa menciptakan generasi yang islami, anak-anak yang soleh dan soleha insyaallah ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.